Kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Meja bisa memimpin teman-temannya berdoa. Yang lain di sebelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagus ya. Semuanya masih semangat. Untuk dari yang tidak masuk, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan dan bisa masuk semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa yang saat ini yang sudah dengan nyaman, dengan mudahnya menikmati masa-masa kemerdekaan, harusnya kalian juga tetap mengenang, tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan kita ini bersama. Nanti ada teksnya di depan. Dengar yang belakang ya, suaranya ya. Maksudnya 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka tadi berisi lagunya adalah tentang kemerdekaan Indonesia, ya, supaya lebih semangat lagi karena temanya merdeka, ya, yang temanya merdeka itu harus semangat, ya. Duduknya dirapikan dulu, sikapnya siap, harus siap, ya, sikapnya siap. Oke, tepuk semangat. Masih kurang kompak dikit, tadi Ivan duluan. Yuk, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang tema 5. Subtema 2 pembelajaran yaitu tentang peristiwa proklamasi. Nah, nanti kalian akan melihat, mendengar, menyaksikan beberapa video, gambar yang akan kami sampaikan sehingga nanti kalian akan tahu seperti apa peristiwa proklamasi pada zaman dahulu. Sehingga nanti kita akan bermain peran. Nanti ada yang berperan sebagai Insinyur Soekarno, ada sebagai Muhammad Hatta, ada Said Malik dan lain sebagainya. Semua tokoh-tokoh yang berperan dalam kegiatan proklamasi. Apa itu proklamasi? Ada yang tahu? Tidak apa-apa. Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Apa itu proklamasi? Teks yang disusun untuk menyampaikan kemerdekaan. Bagus sekali jawaban dari sini. Tepuk tangan untuk sementara. Sudah punya jawaban dari mengacungkan tangan. Siapa yang membaca teks proklamasi? Kerja Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jadi zaman dulu Insinyur Soekarno itu mewakili seluruh bangsa Indonesia untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Tentang kerja. Tadi sudah ada beberapa tangan yang angkat tangan. Nah, ini hubungan proklamasi dengan kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak melaksanakan proklamasi? Nah, siapa itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Presiden pertama Indonesia. Selain presiden pertama, wakil. Insinyur Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil. Selain itu, mereka dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai siapa? Ada yang tahu? Keduanya, Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Nah, selain dua orang ini ada beberapa yang lainnya. Nah, silakan yang punya paket dibaca halaman 72. Coba yang pertama, yang lain disimak, bisa dibaca oleh Mirza. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut disampaikan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Kebangsaan Timur nomor 50
Sekarang kalian amati di depan, kalau ini gambar. Ini adalah saat-saat pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh di situ Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, seperti yang sudah kalian tadi didengarkan suaranya, di situ hanya ada suara Insinyur Soekarno. Walaupun di dekatnya Insinyur Soekarno itu ada beberapa orang, beberapa tokoh, termasuk Dr. Andes Muhammad Hatta, tapi pada saat itu proklamasi disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ditunjuk ya, sebagai perwakilan beberapa orang. Nanti ada nama-nama yang menyusun untuk membacakan proklamasi. Proklamasi dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Selanjutnya, tantangan bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang seperti biasa langsung diputar kursinya ke belakang. Ya, untuk yang belakang nanti Pak Tuti carikan kelompok yang masih kurang. Kalau sudah kalian bagikan lembar kerjanya, tapi nanti tulis nama kelompoknya di bawah pol di paling bawah itu ada tempat yang sudah disediakan untuk menulis kelompok dan nama kelompoknya. Kalau sudah, kalian sudah dapat lembar tugasnya masing-masing. Nah, sambil dilihat soalnya, sambil dilihat soalnya. Setelah ini kita akan coba untuk bermain peran. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirasakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Sultan Syahrir mendengarnya. Makanya kita di sini untuk melancarkan. Jadi para pemuda, golongan yang diceritakan itu tidak sabar. Jepang masih Indonesia, anak putra masih pada Jepang. Tanggal 15. Sultan Syahrir Abikara dan Darus tiba di kediaman Sultan di Jalan Kejaksaan Timur Nomor 65 Jakarta. Jadi menyampaikan Dalam radio BBC di Bandung, maka dari itu kami tadi siang kalau golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Soekarno dan Soekarno segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Jadi tadi kita sudah bermain peran dengan beberapa teman kalian maju ke depan. Nah, tadi gambaran sederhana tentang terjadinya peristiwa proklamasi. Walaupun sebenarnya tidak seperti tadi ya, tapi sebagai gambaran saja bahwa proklamasi itu terjadinya seperti itu. Tadi Pak Rizky sudah memberikan kalian lembar kerja, silakan berdiskusi dengan temannya, bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kamu baca, sudah kamu dengar, sudah kamu lihat. Ya, waktu mengajarkan 10 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Sudah 10 menit sudah selesai mengerjakan? Ya, betul ya. Setelah ini Pak Udi minta nanti satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya. Oke. Untuk nomor 1 ada yang ingin membacakan? Oke, kelompok 6 silakan dibaca yang keras. Ivan berdiri. Perwakilan satu orang. Dan yang lain? Halo? Yang lain dengarkan. Nanti kalau ada jawaban lain atau jawaban yang tidak sama dengan kelompoknya Ivan bisa menambahkan. Ivan silakan dibaca. Yang lain dengarkan. Iya, saya dibaca. Bentar Ivan. Kelompok 4 diam dulu. Diulangi Ivan. Nomor 1, mengapa bangsa Indonesia belum melakukan proklamasi kemerdekaannya agar seluruh penjuru Indonesia dapat mengetahui kemerdekaan Indonesia dan tidak takut akan berjajah sehingga masyarakat Indonesia dapat membangun negara Indonesia sesuai dengan hukum sekaligus agar Indonesia merdeka bukan karena hadiah Jepang. Bagus sekali terutama kelompok 6. Sangat enak sekali ya, tegak banget betul. Intinya adalah yang nomor 1 adalah supaya Indonesia bisa merdeka, menyatakan secara resmi, ya. Karena kalau tidak dinyatakan secara resmi, nanti kemerdekaan Indonesia tidak dianggap. Manggil yang mau baca? C, kelompok. Beda kelompok 5 dulu. Dari mana? Ya, pasti aku berdiri. Nanti yang lain bisa nambahin. Nanti yang lain bisa. Ya, akibatnya setelah proklamasi adalah Indonesia menjadi negara merdeka dan terbebas dari penjajahan Jepang. Ya, selain Jepang juga negara lain. Pokoknya manapun. Karena kalau itu tidak segera merdeka, bisa-bisa Amerika masuk ke Indonesia ikut jajah. Amerika Inggris juga masuk. Oke, jadi kalian tadi sudah melaksanakan kegiatan bermain peran, sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kira-kira tadi yang bermain peran apa kesulitan yang dialami? Tadi apa? Malu. Tawa, terus? Saat berakting suruh itu Ya, kalau sudah sekarang boleh kembali diputar kursinya. Ya. Kemudian tugasnya diulang ke depan. Oke, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Tadi ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada hari ini? Kita melaksanakan pengambilan kesimpulan. Kita dulu tentang proklamasi, jadi naskah proklamasi. Pembuatan proklamasi. Ya, penyusunan atau pembuatan proklamasi. Siapa yang membuat proklamasi? Ada berapa orang tadi? Ya, ada 6 orang. Ada yang masih hafal? Sri Soekarno, Muhammad Hatta, Subojo, terus dia Sukarni dan Said Timure. Ya, untuk tugas soal nanti akan Pak Fikri berikan lewat link di Google.com Saudi Arabia. Silakan sampai rumah dikerjakan. Batas waktunya sampai pukul 7 malam. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama.